Halo, balik lagi di acara Olympus, yaitu Politik Kumparan Pustaka yang bertujuan untuk meningkatkan literasi mahasiswa ilmu politik dengan membuat podcast dan pustaka online. Oke. Nah, di sini Olympus itu sudah memasuki volume 3. Oke, mungkin izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Haura Fatma Arika, mahasiswa Ilmu Politik 2023 dan aku sekarang menjadi staf magang di Departemen Kajian Sosial dan Politik Hima Politik 2023. Oke nih, di podcast kali ini tentunya aku nggak sendirian nih ya. Dan sekarang aku udah ditemanin sama narasumber di hadapan aku. Mungkin, halo Kak, boleh memperkenalkan dirinya nih? Halo Haura, gimana kabarnya? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Kakak gimana nih? Alhamdulillah sehat ya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Atla Tegar Habib Aulullah, biasanya disapa Atla atau bisa dipanggil Atgar juga, dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, angkatan 2020. Wah, ya nih, Mas lebih enak dipanggil Mas atau Kak nih biasanya? Bebas Mas, boleh Kak, boleh. Mas boleh, Mas Santai, Atla ya nih. Mas Atla. Oke, Mas Atla nih. Mas Atla, kalau boleh tahu kesibukannya tuh sekarang apa sih? Kesibukan aku sekarang karena udah nggak organisasi dan sekarang baru kuliah pulang di semester 1 S2, kebetulan aku mahasiswa fast track. Terus di semester 7 di S1 ngerjain skripsi, dan untuk kesibukannya lebih ke kegiatan di luar, kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksternal, seperti salah satunya juga jadi duta kampus Merdeka. Iya, nah itu nih Mas, Duta Kampus Merdeka ya. Duta Kampus Merdeka sendiri itu apa sih Mas? Apa yang kegiatannya gitu yang dilakukan? Oke, Duta Kampus Merdeka itu salah satu kegiatan ataupun kita bisa bilang seperti perolehan atau bisa katakan penyematan delegasi atau katakanlah icon sebagai kita mahasiswa alumni dari program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka kan ada 5 ya. Ada yang pertama ISMA, yang itu isinya teman-teman yang melakukan studi pertukaran pelajar luar negeri. Kemudian ada MSIB yang itu melakukan magang dan studi independen di instansi-instansi atau mitra kerja terkait, baik itu pemerintahan ataupun swasta. Kemudian ada KM atau kampus mengajar yang di situ mengabdi di masyarakat dengan pendidikan seperti itu. Dan yang keempat ada PMM yang itu pertukaran mahasiswa merdeka yang itu lintas dari kampus satu ke kampus lain yang itu nasional gitu. Dan yang terakhir adalah WMK atau wirausaha mahasiswa merdeka, di mana teman-teman diajari cara berwirausaha di kampus luar, terutama di program ini. Jadi teman-teman yang udah alumni itu diseleksi kemudian dan dipilih oleh Kemendikbudristek selaku penyelenggara Kampus Merdeka untuk bisa dijadikan sebagai ikon ataupun sebagai fasilitator dalam mensosialisasikan program Kampus Merdeka itu sendiri, baik itu ke teman-teman mahasiswa lama, mahasiswa baru, dan mahasiswa semester akhir itu sendiri. Oh begitu ya. Kalau betul nih Mas sebagai Duta Kampus Merdeka itu udah dari tahun kapan? Untuk Duta Kampus Merdeka sendiri baru di tahun ini, tepatnya di bulan Juni seperti itu ya, kemarin. Baik, oke. Terus nih Kak, mungkin aku kepo sedikit nih ya. Aku ngepoin IG-nya Kakak dan aku tuh lihat nih Kakak berkesempatan ikut KTT 2020 kemarin. Itu apa aja sih Kak, apa yang berkesan dari acara itu? Acara KTT 20 sangat berkesan ya teman-teman, karena salah satu yang aku tangkap adalah di sini kita bisa belajar. Aku yang anak hukum bisa belajar bagaimana hukum internasional diberlakukan, bisa belajar kontrak internasional diberlakukan, bahkan forum-forum yang internasional yang itu notabene ke anak-anak teman-teman di FISIP yang itu anak HI. Tapi aku di sini bisa belajar secara langsung. Tentunya G20 adalah rangkaian yang panjang. Itu ada banyak sekali seperti Government 20 yang itu pemerintahnya, kemudian ada B20 atau bisnismennya gitu. Terus ada L20 atau labor atau buruh seperti itu. Nah, kebetulan kalau di aku sendiri G20-nya rangkaiannya masuk di Parliamentary 20 atau di mana serikat lembaga parlemen atau senat itu berkumpul untuk membahas suatu isu-isu yang sudah disepakati. Dan di sini aku belajar bagaimana konferensi atau KTT internasional itu diselenggarakan, dan bisa mengikuti ini gimana sih lewat Kampus Merdeka. Dan dari Kampus Merdeka sendiri aku sebelumnya kan magang di DPR RI, jadi bisa seleksi juga buat ikut program ini dan berkesempatan ikut. Wah, luar biasa ya pengalamannya, banyak banget ilmu yang bisa diambil ya dari kegiatan ini. Alhamdulillah, banyak. Mungkin sama satu lagi nih Mas, sempat jadi ajudannya Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Nah, mungkin aku pengen tahu kesannya juga nih soal itu. Oke. Ajudan beliau. Jadi ajudannya Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu salah satu yang paling mengesankan. Karena apa? Aku bukan orang Jawa Barat, aku orang Jawa Tengah yang notabene dari luar provinsi Jawa Barat, tapi aku bisa keterima di mana
Pak Ridwan Kamil sendiri atau RK kita sapanya itu memiliki program prioritas yang salah satunya ajudan milenial, di mana dia memfasilitasi semua generasi milenial, semua pemuda-pemudi di Indonesia yang berkompetensi untuk bisa ikut turut hadir serta dalam program ini, di mana nanti ada seleksi juga yang diterapkan, ada kuota yang disediakan gitu. Nah kebetulan aku salah satu perwakilan di Jawa Tengah yang terpilih dari sekian banyak peserta, dan di situ tentunya tugas kita seperti namanya ajudan, kita mengawali kegiatan itu dengan mendampingi Bapak Gubernur, kemudian kita juga giat bersama Bapak Gubernur dan melive-kan atau melive report kegiatan-kegiatan Pak Gubernur yang itu ke masyarakat seperti itu. Iya. Jadi sekalian jalan-jalan juga nih ya di Bandung. Kayak gitu. Bandung, Bogor, banyak lah. Iya di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ya. Keren banget nih. Mungkin aku udah banyak ngobrol ya tentang Masnya sendiri. Nah, mungkin masuk ke topik utamanya nih Mas. Dari podcast ini di volume 3, temanya tuh kan Hari Aksara Internasional. Yeah. Nah, mungkin boleh jelasin sedikit Hari Aksara Internasional itu apa sih Mas? Oke. Ini aku berspekulasi termasuk dengan hal yang aku pelajarin dan aku tahu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti di sini bisa katakanlah mengetahui lebih lanjut, bisa komen lagi di bawah ataupun ngasih masukan ya. Kalau misalnya ada ya hal yang mungkin salah gitu. Nah, Hari Aksara Internasional atau HI gitu kan kita bisa bilang, merupakan salah satu peringatan internasional yang ditujukan kepada pengentasan buta huruf. Di mana sebelumnya kalau kita melihat secara aspek historis atau sejarahnya, HAI sendiri atau Hari Aksara Internasional itu dimulai dari adanya konferensi dari Menteri Pendidikan di seluruh wilayah dunia, yang itu pada tanggal 8 sampai dengan 16 September 1955 itu dia melakukan sebuah konferensi untuk bagaimana caranya mengentaskan buta huruf. Dari situlah akhirnya berangkat dari PBB pada tanggal 8 September 1966 tepatnya. PBB kemudian memfasilitasi melalui UNESCO untuk dapat memaksimalkan dari apa yang sudah dicapai dari pertemuan sebelumnya. Makanya ada visi dan misi yang tentu dituangkan dalam hal ini melalui UNESCO di PBB sendiri untuk bisa fokus kepada pengentasan buta huruf itu sendiri, terutama dalam dunia literasi seperti itu. Iya nih, berarti penting banget ya kita tuh buat memberantas buta huruf ya, karena literasi itu penting gitu ya. Penting banget. Nah, mengapa nih kita perlu merayakan Hari Aksara Internasional ini sendiri, dan menurut kakak nih apa sih manfaatnya untuk individu kita gitu dan mungkin yang lainnya gitu? Oke. Kalau menurut aku sendiri nih ya teman-teman, ini berarti sifatnya subjektif. Jadi kalau mengenai aksara atau kita bisa bilang literasi, tentu kan ini erat kaitannya dengan kehidupan teman-teman mahasiswa, dengan diriku, dengan teman-teman di sini. Nah, apa kaitannya dan apa yang ini pentingnya, urgensinya? Tentunya penting banget karena kan gini, sebelum kita bisa berbicara, sebelum kita bisa menulis, tentu kita harus bisa membaca. Nah, di situ adalah fondasi utama dari suatu pemahaman. Jadi teman-teman pasti belajar terlebih dahulu mungkin dari keluarga kita sendiri ya, itu diajarkan melalui cara membaca dulu baru berbicara ataupun berbicara dulu baru membaca. Yang pasti terkait dengan literasi atau membaca itu sendiri kaidahnya penting, terutama untuk pertumbuhan. Kalau dalam awal dini ya itu pertumbuhan dari si anak seperti itu. Misalnya katakanlah entah itu ditempatkan di prioritas pertama sebelum dari berbicara atau prioritas kedua setelah berbicara, karena kan nggak mungkin di prioritas ketika teman-teman nggak mungkin dong di sini katakanlah bisa membaca bisa berbicara, bisa menulis tanpa teman-teman bisa membaca kan seperti itu. Jadi kan fondasinya di pertama atau di kedua, tergantung orang tua, itu yang pertama. Kalau esensi dari mahasiswanya apa? Esensi dari teman-teman mahasiswa adalah bagaimana kita bisa mengolah pikiran kita sebagai seorang mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan memiliki kredibilitas ke depan terkait dengan pemaknaan dari apa yang sudah kita dapatkan, baik itu dari akademis, kita belajar kuliah misalnya, kita perlu belajar mungkin dari sebelum kuliah pun di saat kita sekolah dasar seperti itu sampai ke jenjang yang sekarang. Tentu literasi adalah sangat hal yang penting gitu, dan dari inilah kemudian bisa dikembangkan dalam dinamika di dalam. Karena penting nih Mas, menurut Mas sendiri kita merayakan Hari Aksara Internasional ini manfaatnya tuh apa sih buat kita individu ataupun juga sebagai mahasiswa nih?
Oke, kalau sebagai individu dulu ya. Kalau sebagai individu tentunya dari Hari Aksara Internasional itu sendiri sebagai mahasiswa tentunya akan banyak hal yang diperoleh. Bagaimana sih caranya? Tentu melalui forum-forum seperti ini, misalnya dari podcast ini kan kita bisa mengenalkan literasi lebih dini bagaimana pelaksanaannya. Dan tentu dengan hal-hal lain seperti kalau kita lihat sekarang sudah banyak sekali media-media yang mengulas masalah literasi, taman baca, kemudian program-program yang berhubungan dengan hal literasi, misalnya dengan seminar literasi atau bedah buku. Jadi banyak hal yang tentunya bisa dilakukan generasi muda untuk meningkatkan taraf literasi. Nah, terus manfaatnya atau urgensi dari benefit yang didapatkan buat kita sendiri apa sebagai individu? Tentunya kita sebagai individu sendiri akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa karena kuncinya literasi itu merupakan kunci dasar di mana teman-teman sekarang pasti akan diajari masalah tentang membaca dulu sebelum mulai akhirnya berbicara dan bisa menulis gitu. Kalau enggak, teman-teman diajari masalah berbicara dulu, membaca baru menulis. Nah, menulis ini adalah tahap yang ketiga. Tentu literasi yang nomor 1 bisa nomor 1 ataupun nomor 2. Dan ini tentu fundamental sekali buat perkembangan diri kita. Dan kalau kita kaji lebih lanjut dalam dunia di individu mahasiswa sendiri, erat kalau misalnya kita berhubungan dengan opini, berhubungan dengan gagasan, kemudian kita ke penulisan, bahkan sampai ke ranah akademis dalam hal kuliah terutama. Tentunya literasi sangat penting untuk mendukung hal tersebut. Tanpa adanya literasi, bahkan kita disebut seorang buta huruf, kita tidak akan bisa sampai di jenjang ini seperti itu. Jadi persiapan dari literasi dimulai dari dini sampai pada prosesnya sampai saat ini. Kemudian bagaimana untuk pentingnya di organisasi? Organisasi penting untuk mengadakan kegiatan-kegiatan literasi dikarenakan apa? Indonesia bahwasanya kita melihat bahwasanya banyak dampak yang diperlihatkan dari adanya perkembangan teknologi. Salah satunya adalah Indonesia itu kalau tidak salah aku baca dari literatur yang ada menempati 10 terbawah peringkat manusia dengan SDM literasi terendah. Yang tertinggi kalau tidak salah itu ada di negara-negara Eropa dan Kanada. Nah, mengapa hal ini terjadi? Tentunya sebagai organisasi tentunya harus memfasilitasi bagaimana perkembangan dari literasi di dunia digital. Dengan cara apa? Dengan cara ya tadi bisa menggunakan diskusi publik, bisa menggunakan bedah buku dengan cara-cara yang menarik dan dikemas oleh program kerja dari organisasi. Dan apa pentingnya? Pentingnya adalah kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa itu sendiri gitu. Sebagai seorang organisasi, kita bisa membantu masyarakat secara umum. Misalnya masyarakat nih nggak punya kewenangan gitu, nggak punya modal. Kita sebagai organisasi ataupun LSM tentunya ada beberapa dukungan dana yang istilahnya yang kita punya untuk membantu masyarakat, misalnya membuat taman baca. Sebagai salah satu contohnya nih di wilayah Cilacap, di wilayah Wonogiri gitu kan. Ada taman baca yang itu diinisiasi oleh LSM, golongan pemuda dan organisasi-organisasi yang bergerak konsen ke dalam literasi. Tujuannya apa? Agar bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama yang tidak bisa mengenyam pendidikan secara formal seperti itu. Oke, jadi ya, karena berarti itu penting banget nih Penting ya, banget. apalagi untuk di kalangan yang mungkin kurang dari fasilitas untuk membaca. Ya. Mas, itu perlu banget kita paham. Oke, nah berdasarkan dari tujuan Hari Aksara Internasional itu sendiri, kita ini sebagai generasi muda ya, kira-kira kayak kan banyak nih kita yang mungkin belum sadar akan hal itu. Menurut Mas sendiri, apa sih yang bisa membangun untuk generasi muda itu lebih meningkatkan tadi ya literasi membaca, karena kita tuh 10 terendah kan terbawah. Nah, apa sih yang bisa kita generasi muda dan sama-sama ngerangkul buat ningkatin literasi itu sendiri? Oke, kalau dari generasi muda itu sendiri itu harus dimulai dari kita untuk kita dan mulai dari kita sendiri teman-teman. Jadi pada prinsipnya salah satunya lewat podcast ini ya teman-teman, kita bisa membantu masalah tentang darurat literasi katakanlah. Misalnya yang paling fatal terjadi di Indonesia masalah literasi yang sering kita temui adalah di media sosial. Masalah apa? Masalah hoax. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang seperti itu. Contohnya, misalnya teman-teman sekarang kan mudah banget nih teknologi informasi tidak membatasi bahwasanya kita men-share berita, mengupload sesuatu. Nah, dari situlah teman-teman bisa mulai gitu. Dari situlah teman-teman bisa melangkah. Misalnya kalau teman-teman ingin membagikan informasi, teman-teman ingin membagikan suatu hal yang itu berkenaan positif ataupun negatif sekalipun. Kalau aku menjadi orang tidak akan membagikan negatif, tapi terlepas dari itu kan ada orang yang membagikan negatif-negatif ya, asumsi dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu bagikanlah yang positif. Nah, caranya apa? Kita bisa lebih cermat.
ketika kita menjadi seorang yang membagikan, kita lebih cermat dalam hal dunia literasi, apakah orang ini bisa menangkap atau tidak gitu. Dan melalui forum-forum tertentu, misalnya dalam postingan media sosial yang berpengaruh positif. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait kita sendiri sebagai pembaca. Nah, banyak banget nih Indonesia salah satu negara juga yang termakan oleh hoax gitu kan. Hoax itu merajalela dengan seiring perkembangan teknologi. Lantas bagaimana caranya kita sebagai generasi muda gitu kan? Kita membatasi atau memfilterisasi dari informasi yang kita dapat. Misalnya nih, banyak berita A, B, C, baik itu dari simpang siur dari berita. Nah, itu jangan langsung disebarkan. Karena apa? Karena kita tahu bahwasannya SDM di Indonesia ini banyak sekali yang masih minim literasi, jadi kita mencoba untuk memfilter terlebih dahulu dari diri kita, mengclearkan seperti apa, baru kita bisa bagikan. Atau kalau bisa teman-teman ada di unit terdekat, misalnya nih membahas suatu kasus, teman-teman berada di lingkup sekitar, teman-teman malah bisa membantu mencerdaskan postingan tersebut lebih bagus gitu, lebih kritis lah katakanlah. Jadi melalui hal itu yang bisa dikritisi, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dengan cara apa? Dengan cara kita mengajak bersama, baik itu dari lintas literasi itu nggak hanya buat pemuda ya, buat usia dini, bahkan buat manula sekalipun gitu kan. Itu penting gitu. Kita mengajak bersama, merangkul bersama dari faktor-faktor usia yang baik itu rentan maupun yang sekarang aktif gitu. Dimana kalau kita bisa bilang kita sebagai seorang pemuda, kita bisa lah untuk sekarang kan banyak sekali program-program yang fasilitasi gitu kan, fasilitasi dalam hal penggunaan literasi, misalnya mengadakan bedah buku, kemudian menggunakan diskusi informal ataupun formal seperti talk show seperti itu. Kalau misalnya informal, kalau formal ya seminar gitu. Nah, kemaslah teman-teman dengan cara yang bagus, kemaslah dengan cara yang energik dengan pasar milenial, kalau kita sebagai seorang milenial ya seperti itu, agar itu menarik dari minat masyarakat. Karena sejujurnya peran teknologi yang entertainment itu mengalahkan literasi kita secara tidak langsung. Iya. Berarti literasi itu udah nggak cuma sebatas baca buku ya kan? Udah banyak banget media-media yang dengan mudah kita gunakan ya. Oke, dan kita juga sebagai generasi muda ini harus mengajarkan ke yang dini dan juga ke yang lebih tua juga ya. Harus di segala umur itu harus dirangkul. Oke. Nah, menyambung dengan posisi Kakak nih sebagai duta kampus Merdeka. Apakah masalah literasi ini masih terdapat di beberapa universitas ya? Dan apakah permasalahan ini tuh memiliki dampak yang kepada kegiatan Kakak di kampus Merdeka itu sendiri? Oke. Kalau masalah literasi itu salah satu masalah yang sangat-sangat fundamental. Mau dia di kampus, mau dia di sekolah, bahkan mau dia di masyarakat luas, tentu mengalami. Salah satunya di kampus. Kalau menurut pendapatku, kalau di kampus mungkin minim ya teman-teman, karena kan teman-teman masuk ke sini tentunya bisa literasi. Aku dianggap seperti itu. Mahasiswa kan mahasiswa yang cerdas seperti itu. Sebelum kalian bisa masuk kan kalian pasti bisa baca dulu tentunya. Jadi kalau masalah opini pribadiku di kampus bagaimana? Di kampus ini untuk literasi secara mendasar, kan literasi itu kalau dalam Permendikbud itu diatur di tahun 2014, dia bahwasanya ada literasi dasar dan literasi lanjutan gitu kan, pengembangan literasi. Nah, kalau masalah dasar insya Allah kan udah pada tahu nih gitu kan. Nah, tinggal gimana lanjutannya gitu. Ya, yang susah yang di situ, bagaimana teman-teman menggunakan daya literasi teman-teman yang kalian tahu, yang kalian kuasai itu bisa bermanfaat, termasuk itu berguna, karena banyak banget dengan pengaruh dari HP sebagai seorang sebagai alat teknologi ini, teman-teman terjebak dalam media sosial yang itu teman-teman lebih cenderung untuk melihat daripada membaca seperti itu. Nah, terus kalau dari Kampus Merdeka itu sendiri gimana sih nyeragaminya? Kebetulan kalau dari Kampus Merdeka sendiri di tahun ini teman-teman di peringatan kebetulan banget di Hari Aksara Internasional, dari Pak Menteri sendiri Mendikbudristek itu bilang kalau kita memiliki tema Hari Internasional tingkat nasional yang kita bisa bilang adalah Merdeka Belajar untuk Memajukan Literasi di Tengah Transisi Peradaban Dunia dengan membangun fondasi untuk masyarakat yang damai dan berkelanjutan. Maksudnya apa? Harapannya di tahun ini dapat menangkalkan pentingnya literasi dalam menghadapi perubahan dunia, terutama masalah tentang globalisasi, kemudian masalah tentang dinamika sosial. Terlebih ini kan tahun-tahun politik juga nih. Kalau kita sebagai mahasiswa cenderung melihat banyak nanti ke depan hoax atau miskomunikasi informasi yang tentunya literasi ini menentukan dari pemahaman teman-teman. Nah, dari sinilah kita bisa juga katakan literasi itu bukan hanya membaca, bukan hanya menulis, bukan hanya masalah sekedar itu, tapi literasi juga bagaimana
pemahaman dari pemikiran kita sendiri seperti itu. Tidak hanya membaca menulis, tapi pemahaman kita menangkap bagaimana kita menyampaikan, termasuk dalam sesi-sesi dalam diri kita ataupun ke orang lain yang itu sifatnya secara luas. Nah, itu yang dinamakan sebagai salah satu literasi gitu. Oke, iya. Oke, baik nih. Berarti penting banget ya kita dari literasi ini, apalagi di dunia politik ya sekarang, yang mungkin kita sebagai generasi muda, mungkin di umur aku, di umur kita yang mungkin mulai memilih ya di buat baca pres ke depan, dan itu mungkin banyak banget kan ya calon-calonnya yang entah berita hoax atau berita ini yang simpang siur banget. Dan itu penting kita memahami literasi gitu ya, dan menjauhkan kita dari hoax tadi ya. Oke, nah sepengetahuan kakak sendiri, sudah adakah tindakan-tindakan dari pemerintah atau masyarakat sendiri mengenai permasalahan ini nih? Oke, kalau dari sekarang ya, ini berbicara data, aku makanya izin teman-teman untuk juga maparin biar valid nih. Kalau dari sekarang kan yang bertanggung jawab literasi itu gak hanya kita sendiri, tapi juga kalau kita bisa bilang negara harus memfasilitasi, salah satunya dalam alinea 4 kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan tugas negara salah satunya perannya. Nah, di sini melalui peran dari Kemendikbud itu sendiri kalau masalah tentang literasi dan belajar. Nah, pemerintah sendiri di tahun 2016 itu sudah mencanangkan gerakan literasi yang kita bisa bilang sudah masif lah. Dan gerakan literasi nasional ini kemudian bertujuan untuk sebagai sarana dari pemberantasan atau pengentasan dari buta huruf itu sendiri, di mana capaian yang dilihat dari 2016 sampai sekarang itu sudah sangat bagus dengan cara misalnya nih, awal dari literasi tentunya harus ada namanya edukasi, dari adanya pelatihan guru-guru yang berkompetensi, kemudian adanya juga fokus ke literasi masyarakat dengan juga sosialisasi, serta beberapa peran yang dibantu oleh tadi yang aku bilang ada beberapa LSM, NGO yang itu juga turut serta membantu menyukseskan program ini. Tidak hanya itu, banyak contoh juga yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya dalam hal ini mewadahi terkait dengan literasi itu sendiri dengan mendirikan perpustakaan seperti itu, kemudian menyediakan kanal-kanal informasi masalah literasi seperti itu yang dilakukan pemerintah. Dan negara tentunya harus untuk bisa memfasilitasi hal tersebut. Dan cakupan literasi kita, meskipun kita kategorinya 10 terendah di dunia, sebenarnya bukan negara tidak mau bertanggung jawab ya teman-teman, tapi lebih ke arah manusia SDM kita saja yang kena masalah globalisasi terkait dengan malas itu sendiri. Bahwasanya di sini aku pengen menekankan bahwasanya pemerintah itu tidak bersalah atau pemerintah itu melakukan tugasnya, karena dengan peran-peran yang saya sebutkan tadi, pemerintah memfasilitasi secara optimal bahkan, namun hanya kurang secara masif dapat diterima dengan baik oleh masyarakat itu sendiri. Jadi tantangan literasi bukan datang hanya dari pemerintah, tapi dari masyarakatnya sendiri seperti itu. Berarti dari pemerintah sendiri tentu udah banyak banget mewadahi ya, dan tinggal kita nih yang mau ya untuk mulai membaca gitu ya. Mungkin kira-kira nih Kak, langkah kecilnya gitu buat kita tuh belajar untuk membaca gitu, sedikit-sedikitnya buat semangat untuk membaca itu. Oke. Kalau dari aku ya, baca itu sebenarnya bisa dikatakan hobi juga. Tapi ada beberapa orang anti sama literasi sama bacaan, kalau setiap ditanya baca buku apa males lah dan sebagainya kan. Nah, sebenarnya awalilah dengan baca itu. Kalau kita sekarang kan literasi nggak hanya soal masalah buku fisik seperti ini ya, tapi kita bisa memakai itu buku digital kayak gitu, yang bisa kita akses di web, baik itu yang berbayar ataupun yang free gitu kan, ada kan, yang itu literasi online kayak gitu. Nah, dari mana bisa menumbuhkan hal tersebut? Tentunya dari minat. Kalau kita bukan orang yang passion terhadap dunia baca, kita tentunya ada minat. Misalnya nih, kalau aku sendiri minat ke masalah politik, pemerintahan, kemudian hukum, ya aku baca masalah-masalah seperti itu. Jadi dengan membaca, kalau kata Bung Hatta, bahwasanya membaca itu salah satu jembatan dunia. Bahkan Bung Karno juga bilang kalau dia rela dipenjara dengan baca gitu. Bahwasanya membaca ini penting teman-teman. Dari minat dulu deh kalau dari minat dulu teman-teman pahami. Banyak juga teman-teman kalau misalnya nggak suka lah masalah kalau malah politik hukum itu kan masalah-masalah yang berat ya, masalah yang ringan lah katakanlah, pengennya gitu bacanya. Ya udah, sesuaiin dari minat teman-teman. Misalnya, aku suka nih tertarik terhadap konsen ke perempuan atau gender, bisa tuh baca masalah itu. Misalnya aku juga konsen nih terhadap dunia misalnya edukasi gitu, bisa masalah itu. Yang paling sering adalah
mental health kalau sekarang kita bisa bilang. Nah, mental health tuh ramai di generasi milenial dan zilenial sekarang. Kan banyak tuh buku-buku yang fasilitasi misalnya menarik, ringan dibaca dan itu dapat dipahami oleh pembaca. Misalnya aku bisa kasih contoh filosofi teras, berani tidak disukai, kayak gitu-gitu. Banyaklah buku-buku yang ringan, kemudian itu bisa dibaca oleh teman-teman. Dan di sini tentunya dari minat dulu. Baru yang kedua adalah ketika minat teman-teman sudah tersalurkan, cari buku gitu kan, cari literasinya, baik itu secara digital ataupun secara fisik seperti itu. Karena tentunya perkembangan zaman tidak bisa terlepas dari dunia digital. Dan kalau misalnya masalah buku, aku mengharapkan karena aku sebagai mahasiswa hukum ya, teman-teman baca buku yang original gitu kan. Karena kan kita menghargai penulis terhadap tulisan-tulisan karya tersebut gitu kan. Dan yang ketiga, ketika sudah dapat buku fisik, minat sudah tahu, bagikanlah esensi ilmu dari literasi yang teman-teman dapatkan. Misalnya nih, ada teman-teman kalian yang nggak baca masalah buku A, tapi teman-teman baca buku A gitu. Kalau teman-teman bisa katakanlah membagikan ilmu tersebut, itu akan sangat bermanfaat teman-teman buat ilmu dari teman-teman buat teman dari teman-teman itu sendiri gitu kan. Jadi kita itu nggak mengkeep ilmu kita yang kita baca di tempat kita, tapi kita bisa salurkan karena juga kalau kita pahami membagikan ilmu itu kan dapat pahala gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, mulai dari situ kita spoiler aja, kalau kata film itu kan spoiler kan. Nah, di literasi juga gitu, kita spoiler aja kecil gitu, serpian-serpiannya terkait dengan buku-buku ataupun pemahaman literasi yang kita pahami. Biar nanti orang yang bersangkutan itu bisa masuk dalam ranah tertarik dan bisa membaca secara individu ataupun secara mandiri kayak gitu. Biasanya aku bilang, aku habis baca buku ini menarik loh, ternyata ada paradoks pemikiran di sini gini. Aku cuma ngejelasin nih kerangka yang menarik aja, biar apa? Biar mereka tuh tertarik buat baca. Jadi selain kita individunya bisa mengolah dari diri kita sendiri, kita bisa mengajak teman kita ataupun orang di sekitar kita secara tidak langsung dengan cara yang menarik gitu kan. Mungkin dari sharing antar teman aja ya, secara ngobrol-ngobrol santai, terus kita habis baca buku ini yang asik-asik tuh pasti teman kita juga jadinya terinfluence gitu ya. Oke. Dan tadi penting juga buat kita baca buku tuh harus yang original ya Kak. Soalnya kan banyak banget nih yang bajakan. Apalagi kayak mungkin buku yang difotokopi itu kita harus menghargai penulis, makanya kita harus membeli buku yang original. Nah, jadi yang Kak jelasin ya, kan kita nggak perlu deh baca dari yang berat-berat banget itu, apalagi misalnya langsung ke politik gitu ya, atau yang ringan-ringan aja yang menambah pengetahuan juga gitu kan ya tentang pendidikan. Nah, kalau misalnya menurut Kakak sendiri, kalau kita mulai baca dari kayak novel atau komik fiksi gitu, itu menurut Kakak gimana nih pandangannya? Gak apa-apa, justru aku menyarankan teman-teman bacalah yang kalian minati. Novel atau telenovela atau fiksi itu kan salah satu hal yang mungkin aku kalau kata orang, bacaan lu serius banget gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu kan minat orang beda-beda. Nah, tentunya kalau teman-teman katakanlah entertainment dari atau minat seseorang kan beda-beda. Entertainment buat aku mungkin seperti ini, hiburan buat aku, tapi beberapa orang lebih cenderung minatnya ke arah fiksi, telenovela, novel gitu kan. Jadi ya nggak masalah buat ngebaca, karena salah satu aku yakin semua buku itu mengajarkan hal-hal yang positif, meskipun itu buku fiksi sekalipun, buku novel sekalipun, kisah-kisah romans, kisah apa, pasti ada pelajaran atau hal-hal yang tidak terduga yang itu kita dapatkan esensinya dari situ. Pasti pengaruhnya positif, baik itu disampaikan secara langsung oleh penulis maupun tidak langsung oleh kegiatan. Kalau novel itu kan dari kegiatan dari tokoh-tokohnya, baik itu protagonis, antagonis dan sebagainya, yang itu bisa tergambarkan. Justru kalau aku bisa bilang salah satu yang paling kita kenal adalah Terelie gitu kan. Terelie itu menggambarkan tokoh-tokoh dalam dunia novelnya, karena aku juga salah satu juga pembacanya. Itu juga banyak kayak kita disuruh mikir sendiri bagaimana latarnya, bagaimana plotnya, bagaimana keadaan fisik si tokoh, sifatnya seperti itu. Jadi itu membangun bahwasanya kreativitas dari literasi itu didapatkan seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar baca kita paham, tapi apa kita bisa lebih kreatif, bisa lebih inovatif dalam mengembangkan pola pikir kita itu sendiri gitu. Tentu dengan literasi setiap orang punya pemaknaan atau perspektif yang beda. Misalnya penulis menuliskan si A misalnya A gitu. Belum tentu kamu gambarkan dengan B, aku dengan B juga gitu, atau malah dengan A gitu. Tentu akan membangun paradigma atau pola berpikir yang berbeda-beda. Yang itu digali lewat apa? Lewat minat dulu kayak gitu. Ya deh, berarti intinya kita harus sesuatu hal yang diminati dan mulailah baca dari hasilnya, dan itu tuh apapun gitu ya, dari novel pun boleh. Oke, nah tadi kan kita bahas buku-buku nih ya Kak, ada gak sih rekomendasi buku yang bisa kita baca buat pengetahuan mengenai permasalahan literasi di Indonesia ini gitu, pentingnya baca gitu. Penting rekomendasi buku ya.
Ini apa novel apa? Apa yang serius-serius apa yang enggak? Aku kebetulan banyak nih yang bisa aku bantu. Mungkin dari apa ya, novel nih yang paling Novel. enak biasa novel nih. Novel tentunya yang paling bagus menurutku ya, ini terlepas dari teman-teman ya. Ada penulis Terelia yang kita tahu, ada Hirata juga nulis juga, bahkan ada Hirata tuh based on story kan, ibaratnya story dia. Terus juga salah satunya Riddik Sendu yang juga sekarang menjamur dengan podcastnya kan kayak gitu. Itu bisa teman-teman paham. Biasanya tuh audiensnya nggak hanya cowok cewek gitu, meskipun kebanyakan cewek tapi itu biasanya menyentuh hati dalam plot masalah penulisan gitu. Bahkan atau kita bilang apa ya, ceritanya plot twistnya banyak gitu. Kayak kita bisa, teman-teman sering hobi drakor, di novel-novel ini banyak sekali hal-hal tak terduga bahkan di luar bayangan kita gitu. Di misalnya novelnya Terelia itu banyak juga yang plot twist yang kita nggak kira gitu. Misalnya itu masalah novel. Terus masalah buku-buku yang serius, kalau mental health ya, ini terutama mental health itu banyak banget. Salah satu bahkan aku bisa lihat di Gramet itu peminatan buku terbanyak saat ini tuh yang dipegang bestseller tuh mental health rata-rata. Iya. Karena nggak tahu ya, kita itu sebagai generasi zilenial atau milenial menghadapi mental health ini tentunya penting banget, nggak hanya dipandang sebagai salah satu hal yang kecil gitu kan. Nah itu misalnya bisa baca filosofi teras gitu kan, terus berani tidak disukai, terus cara bersikap bodo amat gitu. Nah, itu salah satu yang buku aku juga bisa bilang bagus lah. Terus kalau masalah kepemimpinan dalam dalam kepemimpinan di dunia mental health sendiri, ada Leiden is Legend gitu kan. Pemimpin adalah menderita gitu kan. Terus kalau misalnya di ranah-ranah yang ini ini sebenarnya ada buku yang bagus kalau teman-teman ini bergerak dalam dunia pergerakan ataupun dalam dunia politik gitu, dinamika di Indonesia terutama, itu bacalah bukunya seperti misalnya yang kita tahu, yang teman-teman aktivis sudah paham lah, Tan Malaka, bukunya kemudian si Sohokgi itu bagus, buku-buku yang membangun paradigma berpikir dalam dunia pergerakan di Indonesia. Terus juga kalau misalnya teman-teman tertarik untuk ke yang luar-luar gitu kan, Sun Tzu yang cara seni menang perang, jangan berperang, itu juga bagus gitu kalau dalam dunia strategi pergerakan gitu. Terus juga ada ini buku yang paling fenomenal kalau aku juga bisa bilang salah satu bestseller yang kita bisa bilang di toko-toko buku, Dunia Shopee, yang teman-teman tertarik sama dunia filsafat lah. Itu filsafat yang dikemas meskipun 800 halaman itu lumayan tebal, cuma itu pengemasan filsafatnya dapat dan itu mudah untuk dipahami. Dalam hal ini teman-teman kalau yang misalnya tertarik filsafat bisa tuh belajar di Dunia Shopee gitu kan. Terus juga ada salah satunya pembacaan masalah psikologi, misalnya ada juga yang 48 hukum gitu kan. Itu sebenarnya agak kontradiktif juga bukunya, kayak gimana sih kita mengetahui teknik-teknik seseorang. Nah, ngomongin literasi nih penting banget kan. Kita bisa tahu bagaimana karakter seseorang, kita bisa tahu karakter diri kita itu juga dari literasi loh sebenarnya. Buku-buku tuh ada yang kontradiktif pun dalam diri kita, maksudnya kontradiktif ini bukan yang bukan yang tidak sesuai dengan pemahaman negara ataupun agama gitu, bukan. Cuma kadang tuh kita orangnya tuh yang normal-normal gitu kan, santai, tapi ketika kita baca buku, kadang ada nih buku nih, oh ternyata buku ini keluar dari zona nyaman kita. Nah, itu kita bisa belajar dari situ, memandang sudut pandang yang berbeda gitu. Itu salah satu buku-buku yang aku bisa sebutkan. Baik nih Kak, kita udah direkomendasiin banyak banget ya tentang buku-buku dan juga ngobrol-ngobrol tentang pentingnya literasi ya di Indonesia sendiri dan apalagi terutama buat generasi muda ya sekarang. Oke, mungkin kita cukupkan nih Kak waktu podcast kita. Mungkin terima kasih banyak atas kesempatannya Kak Atla, Mas Atla sendiri buat hadir di podcast ini, menyempatkan waktunya, dan semoga di sharing kali ini tuh bisa bermanfaat ya untuk kita semua dan juga untuk pendengar. Oke, mungkin kita bakal ketemu lagi di podcast Olympus berikutnya. Kita cukupkan oke. Sekarang aku tutup podcast ini. Terima kasih semuanya. Oke.